Baik, kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita awali ada beberapa pembuka yang akan disampaikan di sini terkait dengan bab jenazah. Yang pertama di sini disebutkan Syekhul Islam mengatakan bahwa ada banyak hadis yang menyampaikan bahwa alam kubur, dengan jenazah kan alam kubur ya, dengan alam dunia ini bagaimana Pak Manto? Keterkaitan dengan mengakses atau melihatnya. Kalau alam kubur, bisa enggak lihat alam dunia? Bisa. Bisa. Baliknya nggak bisa. Nah ini pinter Pak Manto ini. Nah ini enggak bisa. Ya kan? Tapi walaupun dia bisa melihat, Nggak bisa kembali. nah enggak bisa apa-apa, hanya melihat saja. Ya kan? Di sini tetap ada batasnya, beda alam. Ya kan? Tapi di sini bisa mempengaruhi ini. Kayaknya ini yang ini bisa melihat sini tapi tidak bisa melihat sini. Tapi kebalikannya, yang perbuatannya di sini bisa mempengaruhi ini tidak terpengaruh kalau perbuatan. Apa perbuatan di sini apa? Tidak ada, dia tidak bisa ngapa-ngapain kok di sini. Kalau di sini bisa mendoakan, ya kan? Berpengaruh di sini, pengaruh, ya kan? Seperti itu. Ini kebalikannya, kalau fisik secara melihat tidak bisa, tapi kalau aktivitas bisa berpengaruh. Ini Pak Manto ya. Terus jenis disebutkan, nah kita nanti ya ini keterangan awalnya bahwa orang-orang di alam kubur itu bisa berinteraksi. Ya di dalam kubur ini dia bisa berinteraksi sendiri, berkumpul bersama orang-orang yang baik-baik, ini berkumpul dengan orang yang jelek-jelek, seperti itu ya. Terus sesuai dengan kedudukan mereka. Terus mungkin ada tambahan di sini ada sisa kubur. Dengan sisa kubur. Terkait jenazah, bab jenazah ini, apa yang harus kita persiapkan? Yaitu persiapan menuju alam kubur ini, mengingatkan akan kematian. Ini Pak Manto sudah sering belajar bahwa apa? Orang yang cerdas adalah Memikirkan kematian. Nah itu ya, orang yang mempersiapkan kematian. Baik, itu saja. Masuk ke hadis pertama. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadhil ladzi al-mauti. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pelebur kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Ibnu Hibban menilainya sebagai hadis sahih. Nah, apa maksudnya ini Pak Manto? Ini kan, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian.
Apa yang harus kita banyak? Nah, kembali nih. Di sini apa kalimatnya? Aksiru zikro. Nah, kembali lagi. Muncul kata-kata zikr. Zikir atau mengingat. Ingat, mengingat ya, mengingat. Kembali lagi kemarin kita sudah belajar di dalam Al-Quran. Kosakata Al-Quran. Zikir atau mengingat ini ada dua, yaitu melihat dan mendengar. Mendengar, ya kan? Banyak dari kata. Jadi cara bagaimana kita mendapatkan informasi zikir itu dengan memasukkan data, dengan melihat dan mendengar. Ya kan? Melihat seperti apa ya? Mencari ilmunya kayak. Mendengar itu kisah-kisahnya orang seperti apa, ya kan? Terkait dengan kematian. Di sini disebutkan bahwa tidak selayaknya seorang muslim lupa akan kematian. Jadi kalau kita mengingat kematian, harapannya, kan ini kita yakin bahwa setelah kematian ini ada apa? Kebangkitan, hari kebangkitan. Nah, kebangkitan dan pertanggungjawaban. Nah, kalau sudah ada pertanggungjawaban, berarti ini mempengaruhi kualitas hidup. Karena kualitas hidup kita terkait dengan ini. Ya kan? Bukan hanya, kalau saya melihat ya bukan hanya matinya, karena mati ini adalah proses yang pasti dan sudah apa ya? Ditentukan. Artinya kematian di sini, kalau saya melihat di sini adalah setelah ini. Jadi dengan mengingat kematian, kita tuh mengingat setelah kematian bahwa di situ ada pertanggungjawaban. Sehingga dampaknya dengan mengingat kematian dan tahu nantinya akan dipertanggungjawabkan, kualitas hidup kita akan berubah. Bukan proses kematiannya. Bukan proses kematiannya. Karena proses kematian sudah jelas. Ya kan? Hadis yang masyhur Pak Manto, bagaimana kamu mati? Hidup. Ya. Kamu akan mati sebagaimana kamu Hidup. Nah, dan kamu akan dibangkitkan kembali sebagaimana kamu dimatikan. Ya kan urutan tuh itu. Kamu dimatikan sesuai dengan kamu hidup, dan kamu nanti akan dibangkitkan lagi sesuai dengan kamu dimatikan. Jadi ujung-ujungnya hidup lagi ya. Bagaimana caranya hidup ini? Nah ini. Jadi di sini ini mungkin yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah persiapannya, ya kan, memperbaiki kualitas hidup kita. Terus lanjutkan di sini. Terus Umar bilang dunia ini udah sisanya. Nah, ada disebutkan di sini tidak disunnahkan bagi seorang muslim untuk menentukan tempat kuburnya sebelum mati. Pesan. Nah, ada ya kan? Tapi sekarang banyak, bahkan tidak disunahkan. Tidak boleh. Ya kan? Karena, nah wasiat itu kalau sesuai dengan syariat laksanakan, kalau memberatkan atau tidak sesuai dengan syariat tidak usah. Iya kan? Seperti itu Pak Manto ya. Jadi ya seperti itu. Karena kita kembali mencontoh para utusan. Kalau utusan, teorinya utusan itu meninggal itu terus dikuburkan di mana? Di rumah. Enggak. Di Ingat. Nah ini para utusan itu wafat dikuburkan di mana tempat dia wafat. Itu teorinya, ya kan? Jadi ya nggak ada. Makanya
makam-makam para utusan dulu itu sering tidak jelas, Nggak jelas. hilang, ya kan? Tidak teridentifikasi. Bahkan kisahnya ketika Nabi Musa bingung mau kemana? Nabi Yusuf kalau nggak salah. Nabi Yusuf kan atas Nabi Musa. Oh iya, Nabi siapa ya? Yang makamnya itu di tengah danau itu. Nabi Yusuf. Yusuf. Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf. Ketika Nabi Musa kebingungan, iya kan? Oh iya, kebingungan mau kemana? Kemudian ada seorang wanita tua menyampaikan, kamu harus mendapatkan makamnya Nabi Yusuf untuk dibawa ke tempat tujuanmu. Makanya Nabi Yusuf itu wafatnya di mana? Di kota apa? Tapi makamnya itu di Mesir. Ini wafatnya di mana? Makamnya itu di Mesir. Karena dibawa Nabi Musa itu tadi. Ya seperti itu ya. Hidupnya kan di Mesir. Nabi kembali hidupnya di Syam. Oh iya sih di Mesir. Terus pindah kalau nggak salah ya. Saya lupa itu ya. Coba nanti dicek lagi. Nah, tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya. Begitu pula para sahabatnya. Manusia tidak akan tahu kapan dia mati dan di mana dia akan mati. Seperti itu ya. Baik. Monggo dilanjutkan. Ada yang perlu disampaikan di sini terkait dengan kematian. Apa salah satunya di jarak kubur. Nah, ya benar. Cara mengingat kematian seperti apa? Kembali lagi, kita harus cara mengingat kematian itu harus sesuai dengan teorinya. Informasi yang kita dapatkan mengingat kematian itu caranya gimana saja, Pak Mano? Kematian. 1, sejarah kubur ada enggak? Ada. Benar kan? Salah satu tujuan berziarah kubur adalah mengingat mati. Sama lagi? Menguburkan. Ya. Coba tadi yang dibaca Pak Mukim tadi. Apa saya? Bukan yang rakaat kedua. Wal adiyati dhabaha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqaa awasat nabi jangan innal insana Sesungguhnya manusia li rabbihi akan lakanut, kepada Tuhannya itu sangat mokong sekali, sangat duablek sekali. Terus innal insana li rabbihi lakanut. wa innahu Li hubbil khairi lasadid. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena cintanya terhadap dunia, ya kan? Saya perhatikan tadi Pak Manto kok langsung bergetar hatinya. Bergetar hati. Aduh, saya terlalu cinta istri. Ya, enggak, beliau kan selalu terlalu cinta istri kan. Luar biasa itu. Ya nih, mungkin salah satu caranya ya dengan ziarah kubur atau dengan ayat-ayat Al-Quran tadi. Ya kan, itu sudah ditampakkan manusia itu benar-benar gablek karena apa? Kecintaannya terhadap dunia. Tapi kemudian di ayat selanjutnya disebutkan, loh, kelalaiannya itu loh, ke atasnya itu kurang, kecintaan kepada dunia ini bertambah, itu dilakukan secara sadar dan dia menyadari bahwa itu salah. Itu di ayat itu. ini masuk pelebur kenikmatan ya Mas. Pelebur kenikmatan ya mati itu tadi. Mati itu adalah pemutus kenikmatan dunia maksudnya, ya kan? Ya, pengendalian diri bisa ini. Ya makanya itu kan membaca Al-Quran ini. Baca ayat, memperhatikan ayat, melihat ayat,
ayat, bukti, ya kan, termasuk mendengar juga, mengingat ini, ya kan, mengingat ini, ayat, bukti, ada dua nanti, kauliyah, kauniyah. Ya, seperti kemarin misalkan ya, kemarin hari Ahad kemarin, oh iya, hari Jumat dan Ahad. Hari Jumat itu peringatan apa, Pak Manto? Nah, Jumat Agung itu apa? Ngapain? Nah, kematian Tuhan kan? Iya Pak Manto ya? Kok bisa ya kan? Saking cintanya Tuhan sehingga dia mengorbankan dirinya untuk hambanya ya. Kemudian hari ketiga bangkit lagi. Nah, itu ya Allah, itu termasuk cara-cara ini seperti itu ya. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ya inilah memperhatikan ziarah kubur salah satunya, kemudian memperhatikan ayat-ayatnya ini. Baik. Lanjut. An Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu yamutu bi arakil jabini. Diriwayatkan dari Baridah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman itu mati dengan peluh di dahi. Hadis riwayat Imam 3 dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Ada hadis sebelumnya enggak? Enggak ada. Nggak ada. Pak Manto enggak ada? Ada beda. Beda ada. Banyak Pak Manto ada. Hadis sebelumnya. Dari Anas. Dari Anas. Coba baca artinya. Pak Manto. Dari Anas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-sekali. Oh, So- iya. Iya, Atasnya, ya. ya. Ulangi kalau gitu. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Shalli ala la Muhammad. yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin yanzilu bihi fa in kana la yudda mutamanniya falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu menginginkan mati karena kesusahan yang menimpanya. Bila ia benar-benar menginginkannya, hendaknya ia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku dan wafatkanlah aku jika itu lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini ya. Ketika kita terkait dengan kematian, perintahnya persiapkan dengan benar, ya kan? Dengan segala konsekuensinya, pengetahuan kita terkait dengan setelah kematian itu ada apa. Terus yang kedua, tidak boleh meminta mati, ya kan? Nah ini yang doa ini yang saya sukai. Allahumma ahyini Allahumma makanatil hayata khairali. Ya Allah, wafatkanlah aku, matikanlah aku jika hidupkan aku jika hidup ini baik untukku. Watawafani idza kanatil wafata khairali, dan matikanlah aku jika mati ini lebih baik bagiku. Itu luar biasa ini. Harus berprasangka aja. Ya, sama seperti doa ini. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Aslih li sya'ni kullahu. Jangan engkau berikan urusan dunia ini kepadaku walaupun hanya sekedip mata. Artinya apa? Wis, biar diatur sama Allah. Iya kan, seperti itu. Ya ini doa luar biasa ini. Baca Pak Manto. Ya kan? Ketika lihat istrinya boleh baca ini, iya kan? Hah? Ini hadis muttafaqun alaih ini. Demokrasi berarti ya. Iya, ini ikhlas sudah. Iya dong.
Ahini makanatil. Aman ikhlas. Muklisin sih. Ikhlas. Ya, Berusaha untuk ikhlas. ini ya luar biasa doa ini. Hafalkan Pak Manto. Sederhana ini. Pendek tapi luar biasa. Ya kan? Pahami dengan hati, doa dengan ini akan merasakan yang hal luar biasa ini ya. Karena ya sambil mengingat-ingat Pak Manto, ya kan? Sambil mengingat dunia ini memang luar biasa kok, ya. Kita nggak ngapa-ngapain aja mungkin kena dosa. Kita nggak ngapain kena dosa mungkin. Misalkan kena dosa minimal apa? Tidak mengingatkan orang lain itu kan. Iya kan? Iya, tidak mengingatkan orang lain itu. Dosa nggak lampu merah Lah iya itu, ha? Iya, Pak dulu. Ya ini ya luar biasa. Baik, ada tambahan mungkin dari hadis ini. Nah ini ya, kalau tidak ada, terkait dengan bunuh diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, maka Allah akan menyiksakan dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Semisal bunuh diri kita tabrak kereta api, Ya terus tabrak terus nanti. Ya. iya, nggak disuruh apa. Dan tidak mungkin kereta api, mungkin jauh lebih besar nanti apa nanti. Waktu saya gunung. Ya, baik, itu doa yang luar biasa ya. Lanjut, hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'minu yamutu bi araqil jabini. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman itu mati dengan peluh di dahi. Hadis riwayat 3 dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Kira-kira, nah apa itu kira-kira? Keringat. Hah? Keringat. Apa? Batuk. Ya kan? Kira-kira apa? Kenapa orang keluar keringat di dahi? Nah, berarti setelah aktivitas yang melebihi dari normalnya atau aktivitas berat. Nah, berarti di sini kematian adalah Aktivitas yang paling berat. hal yang berat, ya kan? Oke, sekarang coba kita cek lagi kenapa kok berat. Padahal Rasulullah menyampaikan seperti apa? Air yang keluar dari teko. Wah, itu orang beriman. Nyawa orang beriman seperti keluar dari teko. Ya kan? Air yang keluar dari teko. Tetapi apa yang Rasulullah rasakan luar biasa. Sehingga Rasulullah berharap, ya kan? Seluruh apa? Kesakitannya dibebankan kepada beliau. Boleh enggak sama Allah? Diizinkan enggak? Iya, permintaannya Rasul. Nah, ada diizinkan sama Allah enggak? Diizinkan. Saya lupa ya. Diizinkan kalau Boleh ya? benar-benar ikut umatnya mungkin. Lu enggak, maksudnya kan mau diminta semua sama Rasulullah kan? Biar saya saja yang sakit, umatnya enggak usah. Saya lupa, endingnya gimana? Bagaimana? Enggak diizinkan? Atau diizinkan? Lupa saya. Hah? Enggak, jadi kan tahu Rasulullah itu bahwa sakaratul maut ini luar biasa. Kemudian minta sama Allah, ya Allah, sudahlah sakitnya ini saya tanggung semuanya. Saya lupa jawabannya itu. Diizinkan sama Allah apa enggak? Apa enggak diizinkan? Sehingga nanti ya umatnya sendiri-sendiri ya. Ya lupa, coba cek nanti. Kenapa kok seperti itu? Nah, kembali lagi ya. Proses kematian, apa ingat Pak Mando? Ini taruhlah, kan nyawa itu diambil dari kaki kan? Kaki naik ke atas kan? Dari kaki sampai ke ubun-ubun. Setelah di sini, coba cek nanti ya. Mungkin saya juga lupa ingat. Setelah sampai sini, ini naik dulu ke atas. Naik dulu ke atas hingga dia tahu di mana nanti endingnya dia akan berada di mana. Kemudian diturunkan lagi.
ya kan? Atau sebelum ini ya, ini. Atau sebelum sini mungkin. Gua cek lagi. Karena kesulitan nyawa keluar itu karena dia tidak mau keluar, karena dia sudah tahu posisinya ada di mana, ya kan? Jadi sebelum ditarik dari kaki hingga ubun-ubun ini, di sini sudah tahu. Jadi sebelum kejadian sakaratul maut itu dia sudah tahu, peset, sudah turun lagi, dia sudah tahu tempatnya di mana dia akan berada, ya kan? Di sini kemudian ada dua kan, kalau orang yang beriman enak, nah kalau orang yang kafir, lah ini yang tidak enak ini. Dia harus dipukuli, dia harus seperti dikuliti segala macam agar nyawa itu keluar. Itu ya. Nggak mau ya. Karena tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena dia sudah tahu. Nah ini coba nanti cek lagi ya, saya juga lupa. Jadi ketika sebelum prosesi itu terjadi, sebelum bergeser dikit-dikit itu lagi, nyawa itu sudah naik ke atas, terus turun lagi. Seperti itu. Makanya kenapa disebutkan mati suri apa juga. mati suri itu tidak ada sebenarnya. Dia hanya koma bener. Mati suri mati, nyawanya hilang terus balik lagi itu tidak ada. Jatuh berarti nggak berhenti. Tidak berhenti. Harusnya tidak berhenti. Mati suri itu kalau sejauh sepengetahuan saya, koma itu. Koma pingsan. Di YouTube tapi kadang-kadang nggak berapa jam. Nah itu enggak. Ada anak sing cerita kemarin. Iya. Ini sama dengan enggak, ponakan saya itu bukan ngarang, dia dalam keadaan koma. Di luar. Ya, seperti Koma. berarti seperti ngelindur ya. Ya tidur. Itu ya. Takut ngobok-ngobok terus ada adan. Terus bangkit. Seperti itu juga. Ada mengingatkan bangkit lagi. Jadi kalau mati ya. Ini mertua saya pernah masuk. Yang saya ketemu orang satu. Sudah dikira banyak. Ya itu tadi mati suri kan semua Suruh dikira banyak. organ tubuhnya kan masih jalan tuh. Belum benar-benar mati kan. Nah seperti itu. Ya, saya pahami mati suri seperti itu. Jadi dengan mati. Jam-jam mati. Ada itu. Koma ya. Koma. Sejauh semua tahun saya koma. Seperti Pak No itu ya. Mana? Operasinya. Berarti koma 11 hari. Tidak sadar. Nah itu ketemu macam-macam itu nanti. Iya kan? Ketemu apa? Oh, udah kerasa apa? Tidur. Bisa. Al-Habib dititipkan. Iya mungkin seperti itu. Karena mati suri pengertiannya itu bukan mati sudah. Kalau mati langsung dikubur. Kalau mati suri organ vitalnya masih gerak. Ini koma itu tadi. Makanya kadang kita melihat orang, bagaimana ya orang yang jatuh dari gedung, orang yang kecelakaan, gimana ya? Enggak, maksudnya orang ini sakit enggak? Ya. Kenapa enggak sakit? Iya. Kalau langsung dia merasakan sakit enggak? Karena akibat tabrakan tadi. Ada reaksi otot-otot itu. Bukan, karena sudah nyawa dan tubuhnya sudah bisa. Proses ini. Gerak-gerakin. Oh, itu ada. Jadi di dalam kamar mayat itu bukan mayat yang hidup lagi, enggak. Tapi apa ya? Protein otot atau listriknya masih ada sisa-sisa dikit dan itu membuat otot gerak itu ada. Ya, contohnya kalau korban kadang ada seperti itu. Iya, kalau sapi kan seperti itu gerak-gerak. Iya kan? Di manusia juga ada. Takut ya enggak takut.
Ya, biasa aja ya Pak Manto ya. Kalau orang yang nggak tahu ya takut. Ya Pak Manto ya, nah, gitu. Ya memang biasa itu, hal yang biasa. Lu kok mau turun meneh? Nah itu kan, itu kan pandangan manusia kan. Hanya gerak-gerak aja, nggak mungkin kemana-mana. Nah orang yang tabrakan tadi nggak mungkin dia merasakan tabrakannya. Karena proses ini tadi sudah saya hilang, jadi tubuhnya sudah terpisah dengan rohnya, seperti itu. Nah, dari ini Nih, semua nama. yang pengurusan jenazah itu kan apa kita yang memulasar jenazah itu harus ini kan apa memperlakukan mayat itu sebagaimana orang yang masih hidup. Masih hidup, benar. Tidak menyakiti mayat. Karena mayat masih merasakan gitu. Termasuk apa adanya implan atau adanya yang butuh dikeluarkan terus apa dan sebagainya. Iya. Berarti kan mayat masih merasakan sampai nah ini apa? Sampai membawanya ke tempat kubur itu harus hati-hati juga, ya kan? Nggak boleh. Kenapa kok kita ada penutupnya? Kadang-kadang ada payungnya. Jadi karena terkena sinar matahari pun dia merasakan kesakitan. Wallahu alam. Apakah seperti itu? Ya kan? Teksnya seperti itu ataukah ada maksud lain misalkan? Dengan disampaikan seperti itu, manusia akan memperlakukan jenazah ini sebagaimana dia hidup. Jadi tidak asal-asalan. Tujuannya itu. Ya, tujuannya ini manusia ya sama. Memperlakukan agar tidak memperlakukan sembarangan terkait dengan mayat. Ya kan? Walaupun tidak ada hadisnya itu jelas itu. Jadi tidak boleh menyiksa mayat terus di tempat terbuka karena terkena sinar matahari pun dia akan merasa sakit, terus jalannya harus seperti apa, harus konstan gini ya kan, seperti itu kan teorinya seperti itu kan. Korban berat, beda ya? Beda, kalau korban biarin langsung kubur, tidak perlu diapa-apakan. Laut di bawah. Ya. Sahid, maksudnya kalau sahid. Kalau saya sudah di pelaut kasih pemberat, ya, sudah seperti itu. Berarti di kapal-kapal siap batu-batu gitu. Kasih bom, Kalau ada mayit. jadi uang. Kasih pemberat. Pemberat ya kasih apa sih? Perda. Menarik ini di medis sekarang, di bab jenengan dokter gigi ini. Karena sekarang banyak tuh implan-implan yang di rongga gigi. Entah itu. Kalau wire nggak mungkin ditinggal ya. Wire kan masih bisa. Nggak perlu buka yang dapur itu kan yang melakukan pembedahan. Nggak, yang wire tuh ada yang ditinggal. Ada pen, gitu kan. Pen. Andika itu punya pen itu. Harus. Nah itu kalau sejauh sepengetahuan saya setelah baca fikih kedokteran, kalau enggak mungkin kan enggak. Kalau menyakiti mayat nggak usah dapat. Kalau menyakiti mayat tidak apa-apa. Kalau tidak menyakiti mayat dilepas. Misalnya ada gigi palsu atau ya gigi palsu. Gigi ada yang tekat, ada yang gigi palsu kan ada dua. Ada yang bisa dilepas, ada yang ditanam. Ya kan, yang ditanam gimana? Ya sudah. Susah kan, Man? Ya, kan ada keyakinan masyarakat yang apa mitos-mitos membuat masyarakat apa ya kadang terjatuh pada kesirikan itu kan kalau nggak dilepas nanti gentayangan. Iya itu Pak Manto ya. Kalau dilepas nanti ini apa ya kayak tali pocong jadi pocong apa mitos yang bikin kaya itu bila. Ya itu ya, iya benar itu. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa, sudah tidak bisa, iya kan? Tidak bisa sudah, ya sudah seperti itu ya. Baik, jadi ini adalah usaha yang berat sekali, ya kan? Berat sekali prosesnya seperti ini, keluarnya juga seperti itu, ya kan? Artinya dengan informasi ini kita kembali lagi terkait dengan persiapannya tadi. Persiapannya seperti apa? Nah, sudah diinformasikan berat, ya kan? Sudah diinformasikan bahwa kematian itu pemutus kenikmatan, harus disiapkan, ya.
Lanjut. An Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. lakinu mautakum la ilaha illallah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka berdua mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntunlah orang yang sekarat di antara kamu dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Muslim dan Imam 4. Coba ini ya, perhatikan ini ya. Tuntunlah orang yang sedang menghadapi kematian, sakaratul maut, dengan kalimat la ilaha illallah. Ini ya. Coba nanti, jadi tuntun selama kita belajar sampai sini ya, sampai sini ya. Diminta kita dianjurkan untuk menuntun orang yang sakaratul maut, ya kan? Belum muncul menuntun orang yang sudah meninggal, iya kan? Belum ada. Iya kan? Belum ada ya. Jadi nanti bedakan. Satu, bayi lahir, orang yang berlahir. Yang kedua, sakaratul maut. Yang ketiga, sudah jenazah atau mayit. Kalau bayi lahir, tuntunannya di mana? Menuntun kalimat la ilaha illallah ini di mana? Lahir, diadani di mana? Ya, Telinga apa? Kanan. Terus sebelah kiri? Iqomah. Ini adzan dan iqomah. Sakaratul maut. Hadis ini, ya kan? Apa tuntunlah la ilaha ya, bacaan la ilaha illallah kayak bersyahadat kembali kayak, pokoknya yang menuntut kepada. Nah ini belum nemu ini. Nanti coba perhatikan, ada ndak? Talqin. Hah? Lah itu Pak Manto gimana? Pak Manto? Kalau yang sudah mayat itu bacaannya. Lu enggak ya, ini terkait dengan la ilaha illallah aja. Talqin. La ilaha illallah. Ini kan la ilaha illallah dengan perantara adzan. Ini la ilaha illallah, ya kan? Talqin ditalqin. Ini perlu enggak mayit dibacakan adzan kayak dibacakan apa? Talqin kayak. Iya, waktu ngubur maksudnya. Yes. Supaya umumnya. Lah ini ya. Kita belum tahu ya kan, belum tahu ini. Nah, ya kan, belum tahu ya kan. Nah, ya kan. Nah, itu perintahnya karena ketika lahir masuk ke dunia dan akan keluar dunia. Ya, ini perintahnya di sini. Kalau sudah meninggalkan dunia, wallahu alam. Sepertinya kok enggak. Buat orang yang hidup itu. Buat orang yang hidupnya, ya kan. Baik nih ya, jadi kita diperintahkan seperti ini. Teksnya seperti apa kalau sakaratul maut bebas? Mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Arab bebas. Pokoknya menginformasikan terkait dengan la ilaha illallah. Nyaman tuh ya, seperti itu. Ini itu seperti yang saya kisahkan dulu itu. Tapi kalau kita mengiringi jenazah dalam makam itu kan lah itu, itu buat sampah itu sebenarnya Pak Manto. Buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Ya, lah iya kan, seperti yang pernah saya kisahkan dulu kan, ada di ICU, dok sekarat orangnya, kita tahu bahwa orang ini dulunya orang yang tidak benar, ya kan, kemudian taubat, ya kan, di akhir hidupnya dia sudah mulai, ya kan, terus keluarganya menyampaikan, aduh alhamdulillah ini kok orang ini taubat di akhir hayatnya. Kita dengar sendiri dia menyebut la ilaha illallah, terus berdua ini, ya apa? Biarkan meninggal apa enggak? kalau dibiarkan meninggal, alhamdulillah dia sudah la ilaha illallah dia, ya kan? Taubatnya Allah diterima, ya kan? Kan
di akhir hidupnya, kita tahunya kan di situ kan, yang dohir aja tahunya sudah mengucapkan kalimat bagus. Kalau kita openi nanti hidup lagi belum jelas. Itu loh. Ya apa ya? Yuk mana ya? Ayo. Balik mana itu? Setru itu jalan. Nah, makanya itu kan ini gimana ini? Kalau kita openi, di RJP segala macam, orang hidup lagi. Ya kalau bener hidupnya. Iya, ya mana ya? Karena guru berarti. Jadi, Mana? ya itulah. Ya. Baik, itu ya. Jadi sebaiknya kita berusaha. No, ini juga mengandung pelajaran bagi kita. Wong orang sekarat saja itu diajari la ilaha illallah, apalagi orang masih hidup. Ya kan, sampai sekaratnya. Ya kan, diminta untuk belajar itu, apalagi yang masih hidup. Ini mana ya? Katanya Kesulitan. kesulitan. Lah iya. Kesulitan. Nah, tergantung kebiasaannya. Ya kan, tergantung tadi teori tadi kan. Seperti itu. Baik, lanjut. An Ma'qil bani Yasarin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin. Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakanlah surat Yasin kepada mayat di antara kalian. Hadis riwayat Abu Ini Dawud ada. dan Nasai. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Wah, ini ada perbedaan ini. Sebentar gini. Ada ya. Bacakan surat Yasin pada orang yang enggak di situ Meninggal. orang meninggal. Iya. Di sini sakaratul maut. Pada mayat. Coba Arabnya. Nah, wasahatu. Hampir mati. Nah, iya kan? Mayat di sini. Nah, ini hampir meninggal. Berarti ini kurang ya. Nah, ya kan? Sakaratul maut. Sini mayat. Kenapa kok dibacakan Yasin? Fadilahnya apa surat Yasin? Jantung. Fadilah surat Yasin. Apa? Menerangkan apa ya? Ingat ini ya, fadilah. Bisa mempercepat mati lah hidup. Nah, itu. Jadi fadilah surat Yasin itu mempercepat segala urusan. Ya. Tidak hanya mati. Mati apa urip? Mati lah urip. Sebenarnya. Semuanya. Ketika ada kesulitan, ya kan? Ekonomi, baca surat Yasin. Pak Manto mau nagih utang, Mau Yasin saya. baca Yasin. Ya kan? Mempermudah segala urusan. Yasin ini. Jadi tidak hanya kematian saja, tapi lebih luas lagi. Tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Ya kan? Seperti yang sudah saya sampaikan dulu, pernah kan? Ketika mendaftar Haji Plus, haji ibu saya, ya kan? Tahun berapa itu? Tahun 17 atau 18 itu ya. Plus, selama 6 bulan porsi itu belum turun. Padahal sudah bayar saya, ya kan? Sudah lunas waktu itu 2 orang sama adiknya. Ya. Tapi belum turun, alasannya bulat aja. Ya kan? Diminta, tidak bisa, diminta, namanya. Tak bacakan surat Yasin. Lugur kabeh. Nah, iya akhirnya, ya kan? Itu orang tuh. Video atau sampai dalam ayat ini video. Enggak, Pak Manto lebih bagus. Ini nih, Jo. Lah, kan kemarin tuh, kan malaikat nanti lihat Pak Manto kan, waduh, termasuk golongan orang terdolimi, Pak. Yasin. Ya itu ya, jadi mempercepat fadilah umumnya surat Yasin adalah mempercepat segala urusan, termasuk orang yang sakaratul maut ini, ya kan? Jadi berarti kita dapat ilmu. Satu, ketika orang sakaratul maut ditalkin la ilaha illallah. Yang kedua, dibacakan Yasin. Nah, 2 ya Pak Manto ya. Nah, di sini disebutkan walaupun di sini ada perbedaan tentang kualitas hadis. Hadis ini dinilai Abu Daud dan Nasai sahih oleh Ibnu Hibban juga, tapi ada yang melemahkan.
Oh, biasa itu ya kan, ilmu hadis kan ada yang kuat, ada yang lemah, seperti itu. Baik. Di sini disebutkan juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mayit atau sakaratul maut ya, terkait dengan sakaratul yang sedang sakaratul maut, kemudian dibacakan Yasin di sisinya, melainkan Allah akan meringankan. Oh, kembali lagi, tujuan surat Yasin, di sakaratul surat Yasin ini, apa tujuannya? Oh, tadi kan sakaratul maut kan hal yang apa? Perilaku yang apa? Sampai keluar keringat di dahi. Hal yang berat. Berarti tujuan surat Yasin adalah meringankan. Tuh. Iya kan? Ini ada. Jadi kita seperti ini. Jadi tidak hanya beranda-anda atau bahkan lebih parah lagi mengadang-adakan informasi, ya kan? Yang tidak pernah diajarkan Allah. Mendingan seperti ini. Oh, kenapa dibacakan surat Yasin? Oh, saya tahu. Surat Yasin itu untuk meringankan dia. Ringankan apa? Loh, soalnya Rasulullah memberikan informasi sakaratul maut itu berat. Soalnya berat. Nah, baca ini. Jadi kita tahu, oh manfaatnya ini, manfaatnya ini. Percepat aja. Nah, mempercepat ya. Wallahu alam, meringankan itu supaya tidak terlalu berat, tidak terlalu capek seperti yang sudah informasinya juga jelas tadi kan. Cara cilik lah. Nah, ya. Iya Pak Manto ya. Nanti Yasin betul masuk surga ya? Hah? Tentu orang masuk surga. Belum tentu. Ini mempermudah mati saja. Iya Pak Manto ya. Belum tentu. Masih jauh dari situ. Ya itu ya. Jadi kita paham pelan-pelan. Oh maksudnya seperti ini. Maksudnya seperti ini. Terus kembali lagi. Kalau jenazah dibacakan Yasin gimana? Kalau sudah jenazah? Nah, ini. Ya sebenarnya sudah kasep. Iya kan? Terus jenazah enaknya diapakan kalau sudah jadi jenazah? Dibungkus. Nah, enaknya diapakan? Ya didoakan. Itu yang pasti nyampe. Seperti ini tadi kan? Alam dunia nyampe ke alam kubur apa? Ya doa itu tadi. Iya kan? Baca Yasin kan juga doa. Ya, kalau tahu isinya, padahal surat Yasin itu isinya apa? Mempercepat. Enggak, isinya artinya. Nah, apakah untuk itu? Iya kan? Doakan aja yang jelas kita tahu doanya. Ya kan, seperti itu. Baik, ini pendapat ulama. Mungkin ada tambahan? Untuk hadis yang Hah? belum meninggal ini, Sakaratul maut, ya? ini ada pembahasan dari para ulama terkait dari Ibnu Hajar ini menyampaikan Ibnu Al-Qattan mencatat hadis ini dengan adanya kegoncangan sanadnya dan mauquf riwayatnya tersebut serta tidak dikenalnya Abu Utsman dan bapaknya. Sanadnya cacat. Kemudian dari Az-Zahabi juga mengatakan ini apa? Meriwayatkan dari bapaknya dari Makil bin Yasar ini Abu Utsman dan bapaknya tidak dikenal dan tidaklah meriwayatkan darinya kecuali Sulaiman At-Tamimi. Kemudian dari Qattan ini juga Ibnu Qattan ini juga mencacat sanadnya cacat. Kemudian dari Imam An-Nawawi juga sanadnya lemah karena di dalamnya terdapat dua perawi yang tidak dikenal, namun Abu Daud tidaklah memakannya. Kemudian Syekh Albani ini juga sanadnya terdapat cacat atau kegoncangan. Ini kesimpulannya hadis ini dhaif sanadnya. Kemudian ada dua perawi yang majhul tidak dikenal yaitu Abu Utsman dan bapaknya. Serta terdapat itirab atau kegoncangan dalam sanadnya. Ini ada apa? Sedikit nasihat untuk berhati-hati mengamalkan hadis tersebut. Ya itu, ya memang seperti itu. Di sini juga disebutkan beberapa ulama menilai sahih, beberapa ulama menilai dhaif seperti itu. Tapi amannya Nah, ya. ambil yang dhaif. Nah, tapi secara umum surat Yasin ini fadilahnya mempermudah. Secara umum ya. Tidak hanya di sakaratul maut. Kalau sakaratul maut dinilai dhaif tidak dilaksanakan ya apa-apa. Tapi di lainnya silakan pakai surat Yasin untuk
yang lain-lainnya. Itu ya. Baik, itu ya memang kualitas hadis memang seperti itu. Terus yang penting kita harus sampaikan bahwa ada perbedaan ulama, ada yang ini, ada yang ini. Terkait dengan, nah ini ya, Syekhul Islam mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa mayit dapat mengambil manfaat dari doa yang dibacakan tadi ini. Ya kan? Mayit dapat mengambil manfaat dari doa yang dibacakan untuknya, serta amal baik yang dilakukan untuknya. Itu sudah otomatis. Contoh, kita terhadap orang tua kita. Orang tua kita yang meninggal, kalau kita berbuat baik, otomatis itu dapat. Ya kan? Otomatis dapat itu. Nggak usah diminta sudah. Nggak usah diminta, sudah otomatis dapat. Ya. Dapat royalti. Ya itu. Cashback Makanya itu investasi terbesar adalah pada anak. mantu luar biasa kan. Itu ya. Kemarin yang ngadani siapa cucunya? Pak Manto. Gimana? Ngadani cucu yang baru lahir itu. Oh, enggak Pak Manto. Bos. Kemarin saya Lucu. di Marsi. Ada Parsi. Terus Itu saya itu wisuda. yang kecil, Yang sana. ada Parsi. Kelas 2. Tartil menuju Al-Quran. Terus Terus di sana itu satu kecamatan Buduran, Pak. Jadi buduran. dilantik. Nggak itu istilahnya sini kan nggak pakai, sana lebih ketat. Oh iya. Lah itu kan itu investasinya Pak Manto itu. Iya. Masa? Dia Hmm? dapat nilai 8.500. Nah, itu. Yang ketiga. Nah, coba enggak malu sama cucunya Ustaz hafal juz 30. Pak Manto masih A2 sampai Anas. Cucunya sudah anak apa sampai Anas ya, itu Pak Manto ya. Itu ya. Nah, perbaikan generasi ya, benar itu. Sini ya juga. Sini Oh ya. iya. Istilah itu saya. Lah itu investasi itu. Berhasil mendidik. Lo enggak mendidik istrinya bukan Pak Manto. Oh, tapi berikan contoh yang terbaik. Lah. Itu ya. Terus diketahui bahwa hanya saja para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan kategori ibadah murni fisik, artinya sholat dan membaca Al-Quran terkait dengan mayit ya. Terkait dengan mayit. Kalangan ulama mazhab Hanafiyah, Hanafi dan Hambali, mazhab Hanafi dan Hambali, dan kalangan ulama mutaakhir dari kalangan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu pengikut Syafi'i dan Malikiyah berpendapat bahwa pahala ini sampai kepada mayit dan orang yang hidup. Jadi kita melakukan sesuatu, misalkan saya membaca Al-Quran untuk almarhum siapa? Menurut Hanafi, Hambali, Malikiyah, pengikut Maliki, dan yang jelas ada dua, Hanafi dan Maliki, Hanafi dan Hambali itu nyampe. Ya nyampe. Terus di kalangan Imam Syafi'i dan yang mengikuti pendapatnya mengambil pendapat bahwa pahala bacaan Al-Quran tidak dapat dihadiahkan kepada orang mati. Ini Imam Syafi'i sendiri yang berpendapat. Ini ada dia. Dan Quran kalau mati tak enak sama suka saya ngaji. Itu kok nang itu. Loh, itu kan tergantung niatnya. Niatnya sudah salah, ya kan? Ya kan? Seperti itu ya. Nah ini jadi terkait dengan pendapat-pendapat para imam mazhab seperti itu. Baik ya. Jadi kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, bacaan Al-Quran itu tidak nyampe. Kalau malah tidak nyampe. Kita pakai imam yang lainnya malah nyampe. Lah itulah. Lah itulah, makanya itu. Jadi mazhab beda-beda itu tergantung kita. Ya kan kemarin manasik haji. Manasik haji yes namanya, apalagi jenengan yang reguler kan. Reguler kan ya seperti itulah orangnya kan. Wong haji plus saja ketika manasik haji itu. Gimana kalau kita sudah wudu bersentuhan tangan? Ya mati tidak apa-apa, masalah ya kan. Dibahas itu.
dibahas itu ya nanti kita sebelum ambil wudhu kita berniat untuk pindah mazhab dulu, ya kan? Niatnya gimana? Nawa itu apa sih? Nggak tahu apa? Nawa itu ini, oh ya gitu. Iya. Padahal mazhab itu jadi kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu. Terus kita ikut pikiran siapa? Oh, pikiran imam ini, ya udah ini. Ketika kita menemui masalah lain, ketika kita bermuamalah, berjual beli, ya Pak Manto jual beli sama saya, ya kan, jual beli sama saya, Pak Manto. Kalau misalkan ikut Imam Syafi'i, wah kita repot loh, harus salaman, ya kan, harus saya mengucapkan saya beli, jangan harus bukan saya jual, seperti itu, repot loh. Pakai imam lain aja. Boleh Ya kan? di warteg sampai itu kalau Iya. warteg harus bayar dulu kan? Oh ya benar, harus bayar dulu, jelas dulu, baru kita makan, terus makan. Ada lagi, Pak Manto, Pak Parti, tolong AC saya dibersihkan ya. Oke, bersihkan. Kemudian terakhir Pak Parti kan minta, loh, mana bayarannya? Loh, kan saya minta tolong. Dan saya Ada madapan pokok opok ini. penting ono. Nah, jadi itulah harapannya kita bisa belajar sendiri dari Al-Quran dan hadis. Tapi pada kenyataannya mesti kita ada sesuatu yang tidak paham, ya kan? Nah, ketidakpahaman itu kita merujuk. Seperti kemarin, baju kuning kemerahan, ya kan? Kita tahunya boleh kita pakai dasar itu. Oh, pokoknya kuning kemerahan saya tidak mau. Tapi ternyata menurut imam siapa, salah satu dari 4 ini, oh itu ini apa, mencolok, ya kan? Yang tidak pada umumnya. Di sini misalnya kita pakai baju warna emas atau warna perak, ya itu nggak cocok, ya kan? Jadi itu yang tidak boleh, ya boleh. Itu pendapat siapa? Oh, imam ini, oh ya silakan. Lah ada satu titik tertentu seperti itu. Terkait dengan zaman dulu itu soal warna itu apa ya? Nah, Langka. iya Kalau benar. sekarang kan banyak. Waduh banyak sekali warnanya, ya seperti itu ya. Terkait ini juga. Nah menyinggung ini nanti kita lanjutkan besok. Menyinggung terkait dengan apa yang disampaikan Pak Manto tadi. Ya benar. Harusnya kita belajar masing-masing itu harus belajar Al-Quran dan Sunnah. Ada ya. Nah, Ada gitu. ketika kita terbentur sesuatu, ya kan? Haji misalkan, wah seperti haji ya. Jangan diajari enggak haji tanazul? Haji tanazul, haji nanti itu ada peraturan dua yang dalam tanda kutip aneh. Ya, fikih kontemporer. Nah, fikih ulama sekarang. Satu tanpa mabit. Yang langsung ini satu. Jadi dari Arafah tanpa harusnya mabit. Murur sama tanazul. Murur sama tanazul. Mabit bermalam dulu di Mina, kemudian baru lanjut ke entah Mekah, ke Masjidil Haram atau Jumroh. Ya kan? Pilihan duanya itu. Dari Arafah, murur kan langsung apa? Musdalifah hanya melewati aja. Nah, langsung ke Mina. itu kan baru kan? Fikih kontemporer kan? Seharusnya kan berhenti. Tapi karena kalau berhenti sekian juta orang, ini fikih kontemporer, sekarang langsung aja, nggak usah berhenti. Nah, padahal Rasulullah contohnya berhenti. Ya sudah kita sebagai, nah kita gimana? Saya tahu ilmunya itu tidak sesuai dengan Rasulullah. Tapi gimana? Ulama sekarang lebih mengutamakan orang banyak, ya kan? Demi keselamatannya, ini tidak usah dipakai. Ya sudah, kita ikut aja. Terus main tuh khusus orang lansia yang resting, resiko tinggi. Risti itu, masalahnya tuh pendampingnya suruh ikut kan. Jadi apa perdebatan. Iya benar. Pendampingnya kan masih sehat nih. Nah, ikut tidak bermalam di Musdalifah itu ikut fikih kontemporer. Jadi ada dua nanti, ya kan? Itu murur. Kalau yang lansianya mungkin apa
Iya, kalau sesuai. saya baca kemarin, oh iya. Heeh. Untungnya ibu masih kuat. Nah, itu gimana? Loh, Saya mikir, benar apa yang disampaikan oleh dokter Anang ini. Misalkan seperti dokter Anang berangkat sama ibu. Ibunya oke lah kena fikih kontemporer karena keterbatasan segala macam. Lah saya gimana? Ikut ibu ya. Lah itu akhirnya ya sudah pertimbangannya wallahu a'lam ikut. Ya seperti itu banyak juga. Dokter anak. Komentar apa? Komentarnya. Kenapa? Masih biasa kan? Iya reguler. Reguler kok. Daftarnya berapa? Ini mengganti, Oh, ganti bapak sudah wafat. Daftarnya 2019 Pak. 30 tahun. Nyoba. Ya kok ke Allah. Jadi seperti itu. Kemarin tuh disebutkan. kan 40 tahun kan? Terus Iya lama. saya 2040. Sekarang 40 tahun. 40 tahun. Porsi saya yang 2040 masih ada. Berarti kan untuk Oh sendiri yang sendiri. 2040. 2040. Wah. Pak Manto kapan daftarnya ini? Oh, enggak. Daftar bos. Sesuai aja. Iya, dah. Reguler. Tapi ini saat apa kemarin tuh yang kalau Madiun kebetulan kloter itu jadi dari Kemenhas Pusat tuh minta masing-masing daerah yang itu segera memutuskan siapa yang murus siapa yang tarazul. Oh gitu. Harus satu kloter tuh memutuskan itu satu. Terus nasar sani atau nasar Nafar, awal gitu. nafar awal, nafar sani. Itu Itu- kan main di rapat ini tuh. Iya, itu juga menarik ya kan? Kan kita di Padang Arafah, ntar montas 11, 12, 13 hari tasrik, ya kan? Nafar awal kan di sini, nafar akhir di sini. Kan di sini antri kamar mandinya kan luar biasa, ya kan? Solo Jokono aja. Lah iya makanya itu. Tapi diperbolehkan, namanya tanazul ini ya kalau ini ya, diperbolehkan ini itu balik ke hotel hanya untuk orang-orang yang khusus, orang yang sakit, orang ini. Lah qadarullah, saya selalu mendampingi orang sakit untuk balik ke hotel. Lah itu. Tenaga kesehatan Ustaz ya. Dalam Tenaga kesehatan. Kemarin Jadi- ya, tenaga kesehatan yang mendampingi itu. Tapi pembimbing pembimbing kloter sama enggak boleh. kloternya Di- enggak mau. Enggak mau. Tenaga kesehatan itu. Oh iya, ini. Gaji sekali gitu. Masa Dek. tak bermalam. Benar, tanazul ya Allah gimana nih? Ya sudah. Jadi ketika gimana nih? Ya sudah nanti balik lagi ke sini, ini balik lagi ke situ. Ini tanggal segini sudah balik hotel, saya udah tidur di hotel. Ombu. Berarti antri nih. Full ini itu sudah saya sudah perdebatan di dalam hati itu. Ya, Aduh, ini saya kuat, tapi memang orang-orangnya ini yang sudah kuat. Dokter ini gimana? Sampai tanya dokter nanti ketika di hotel dokter di mana? Ya Bu, saya di hotel aja. Ya di sini alhamdulillah ya astagfirullah. Terbelah jadi dua ini ya Pak. Ya kan? Ya udah saya mendampingi Ibu di hotel gitu ya. Iya. Ya. satu mata TKH-nya tenaga kesehatan dokternya cuma satu. Banyak itu Pak. Iya. Seleksinya Lu iya memang. Lu memang kan dari kalau biasa ya 300 satu kloter berapa? 300. kemarin yang Madiun 286. Nah, sekitar 300 ya. Dokternya satu. Perawatnya satu. Sudah itu aja. Enggak, satu pesawat satu kloter ya. Gampangnya seperti itu kan. Satu pesawat satu kloter, satu dokter, satu perawat. Puyang itu nanti. Ya, mantap. Jam berapa? Enak itu. Makanya Pak Manto. Udah tahun ini. Iya. Saya 2019 sama Nah, ada dapat saya aslinya 2019. Daftari. 2019 kan tahun piro? 19. 19. Kamu tahun piro? 19. Podo iki. Wis masuk. Enggak wis masuk. Nah, Iya. Ah, podo. Nomor posisi di telepon 2004 banget dulunya. anu aja Pak Manto, ini minta tulisan doakan
Pas dibuka tulisnya cuma istri gitu. Boleh biar saya nggak nganggur satu. Kalau nganggur nanti Lah itu. Doakan saya di sana bos ya. ditulis ya. Baik, alhamdulillah. Ya, terkait dengan kematian persiapkan. Ya, karena kematian itu berat. Nah, itu ya. Terkait madzhab saat itu apa memang apa mungkin yang sebagian orang kan berpendapat saya harus madzhab ini madzhab Nah, itu. itu. Sebenarnya kan kita hanya boleh taklid atau hidup mati, maksudnya mengikutnya itu kan hanya Rasulullah. Jadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal atau yang lainnya itu kan juga tidak maksum ya. Kita mazhab itu hanya sebagai Itu tadi. wasilah atau perantara. Nah, kalau kita tidak tahu sesuatu kita. Nah, baik, alhamdulillah itu saya sampaikan para bersama kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.